Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Happy, salah seorang AOG dari Provinsi Bengkulu. Pada saat ini saya akan mencoba untuk sharing tentang materi saudara emas. Apa itu saudara emas? Mungkin kita berpikir, kok emas ada saudaranya? Nah, saudara emas adalah ilmu tentang gadai. Kenapa dia disebut sebagai saudaranya emas? Karena tidak bisa dilepaskan antara gadai dan emas. Nah, definisi gadai itu adalah dalam Islam disebut dengan ran, yaitu suatu perjanjian untuk menahan suatu barang yang digunakan sebagai jaminan atau tanggungan utang. Ran juga merupakan suatu akad piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai ekonomis menurut pandangan syar'i sebagai jaminan, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Hukum gadai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu nomor 25, 26, dan 68. Itu bisa kita lihat bahwa gadai ini memang diperbolehkan di dalam Islam. Apa perbedaannya gadai dan jual emas? Kenapa kita harus melakukan gadai daripada kita menjual emas? Yang pertama, apabila kita menggadaikan emas, keuntungannya kita mendapatkan uang hanya sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi kalau kita menjual emas, kita mendapatkan uang keseluruhan daripada harga emas. Kemudian kalau kita melakukan gadai, emas yang kita gadaikan masih menjadi milik kita selama masa gadai berlangsung. Sedangkan kalau kita menjual, emasnya langsung berpindah ke pemilikannya. Jadi emas yang kita jual tidak lagi bisa kita miliki. Kemudian kalau kita menggadaikan, emas itu bisa kita tebus hanya dengan membayar sesuai dengan pinjaman yang kemarin kita ambil, dan biaya lainnya seperti biaya administrasi dan biaya jasa pemeliharaan. Tetapi kalau kita menjual emas, kita belum tentu bisa memiliki kembali emas tersebut. Karena apa? Karena pada saat kita akan membeli kembali, harganya belum tentu sama, malah harganya akan semakin meningkat. Kemudian emas yang kita gadaikan itu masih tetap menjadi milik kita, tetapi apabila kita jual emas tersebut, itu sudah tidak lagi menjadi milik kita, sudah berpindah kepemilikannya. Dan yang jelas apabila kita gadaikan, emas itu masih dapat kita wariskan kepada keturunan kita. Tetapi apabila kita jual, maka emas tersebut tidak bisa kita wariskan lagi kepada keturunan kita. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gadai adalah cara yang terbaik agar emas milik kita tidak berpindah tangan dan kita tetap memilikinya, tetapi kita bisa memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan. Bagaimana kalau kita menggadaikan tetapi tidak tertebus? Yang pertama kita lakukan apabila kita gadai, kita hanya dapat melakukan perpanjangan masa titip emas. Kemudian lakukan cicil pinjaman setiap bulannya. Apabila kita menjual, cara menebusnya bisa kita menyicil membeli emas lagi dari yang kecil hingga yang terbesar. Kemudian setiap bulan berpotensi, tapi setiap bulan tentu saja ada potensi bahwa harganya akan semakin naik apabila kita ingin membeli emas kembali. Apabila kita ingin menggadai emas untuk EOA Gold, kita sudah ada fasilitasi yang namanya disediakan oleh EOA Club. Apa itu EOA Club? EOA Club adalah branding dan koperasi syariah yang dibuat oleh EOA Center sebagai bagian dari pembiayaan syariah untuk memfasilitasi kita sebagai AOG dan sebagai agent of gold dan member of gold untuk tetap memiliki, dan konsumen untuk tetap memiliki EOA Gold. Ada 8 fitur support AOG dan MOG yang telah disiapkan oleh EOA Club. Salah satunya adalah Get the Cash, atau yang kita kenal dengan istilah lainnya adalah gadai. Dengan Get the Cash ini adalah solusi uang tunai yang cepat dan mudah. Karena
pencairannya hanya membutuhkan waktu lebih kurang 60 menit. Itu paling lama, maksimal. Kemudian pinjamannya berjangka waktu paling lama 4 bulan dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan kita. Bahkan boleh maksimal 60% dari harga buyback yang berlaku pada hari itu. Siapa saja bisa melakukan gadai di EOA Club? Yang pertama adalah agent of gold, member of gold terlisensi, dan tentu saja member EOA Club. Apa saja kelebihannya? Yang pertama adalah terhindar dari riba, karena sistem akadnya menggunakan ijarah, tidak ada bunga pinjaman. Jasa berdasarkan berat emas yang dititipkan, jadi per bulannya tidak ada yang namanya istilahnya bunga, tapi yang ada adalah jasa yang dibayarkan terakhir pada saat kita mengembalikan pinjaman dengan menggunakan biaya pentitipan saja. Kemudian kelebihannya menjadi member EOA Club, tentu saja karena basis EOA Club adalah koperasi, hanya bisa didapatkan dengan menjadi member koperasi. Selain itu, dengan melakukan gadai di EOA Club, kita member juga berhak atas SAU tahunan. Jadi uang jasa yang kita gunakan, yang kita bayarkan, itu nanti akan kembali ke kita lagi, karena akan diperhitungkan sebagai SAU tahunan daripada koperasi EOA Club. Jadi kita tetap akan mendapatkan keuntungan. Kemudian meningkatkan yang terakhir yaitu kelebihan di EOA Club, tentu saja mendapatkan keberkahan, karena prinsip dari EOA Club adalah berjamaah dan saling ta'awun, maka ini adalah wadah untuk mensupport bisnis muslim yang lainnya, sehingga dapat membantu membebaskan riba para saudara. Kalau di total gadai di EOA Club, kita menggadaikan dana dengan mendapatkan 90 biaya kebutuhan 90% daripada harga buyback EOA Gold yang berlaku pada hari itu. Sedangkan pada biaya administrasi hanya 20.000, kemudian plafon maksimalnya adalah 90% dari biaya buybacknya. Kemudian jasa titip nilai emas itu tergantung daripada kadar berat emas yang kita gadaikan. Jadi tergantung dari gramasi yang akan kita gadaikan. Sedangkan di pegadaian persero konvensional, biaya administrasi 2.000 sampai 125.000, plafon maksimalnya 95%, dan tentu saja ada bunganya yaitu 1,15% per 15 hari. Kalau pegadaian swasta bunganya 8%, plafon maksimal 90%, denda 5% 15 hari. Sedangkan kalau di EOA Club tidak ada denda ya. Kemudian untuk gadai ini diadakan oleh EOA Club untuk melihat daripada manfaat dari emas sendiri, yaitu multiple use, dengan menggunakan bahwa emas bisa kita gunakan berkali-kali, yaitu misalnya kita membutuhkan biaya pada hari ini untuk biaya sekolah anak kita misalnya 6 juta, maka kita menggadaikan emas kita dan kemudian mengambil uang sebesar dan mendapatkan uang sebesar 6 juta. Kemudian setelah itu kita tebus dengan waktu 4 bulan, kita bisa tebus kembali. Kemudian pada berikutnya apabila kita membutuhkan kembali, maka kita bisa menggadaikannya kembali emas tadi. Jadi bisa kita gunakan berkali-kali, sehingga prinsip dari multiple use itu bisa kita gunakan dan bisa kita laksanakan, kita rasakan manfaatnya dengan baik. Jadi selama berkali-kali emas ini bisa kita gunakan untuk membiayai kebutuhan kita, dan bisa tanpa kita harus menjual emas tetap menjadi milik kita, dan kita bisa menggunakannya dan mendapatkan biaya untuk kebutuhan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.